wabarakatuh. Bersama saya Ishak, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Luwu Timur. Membersamai saya pada kesempatan ini Ibu Mariana selaku guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam SMP Negeri 3 Burau. Baik Bu Mar, ya. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kabar baik Pak. Alhamdulillah. Iya. Baik. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebagai langkah awal dalam melaksanakan proses kegiatan pembelajaran nantinya di kelas. Ini juga nanti menjadi persiapan Ibu untuk merancang kegiatan pembelajaran sehingga nantinya pembelajaran yang Ibu sajikan akan bisa dirasakan dan bermanfaat bagi murid Ibu di kelas nantinya. Selanjutnya juga menjadi bahan evaluasi buat saya nantinya dalam melakukan kegiatan observasi kelas. Oke. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya gali dari Ibu terkait kegiatan percakapan praobservasi ini. Yang pertama mungkin terkait dengan tentang tujuan pembelajaran yang Ibu akan rencanakan. Kira-kira apa saja tujuan pembelajarannya itu? Iya, jadi tujuan pembelajaran yang saya akan laksanakan pada saat observasi nanti ya, di sini saya mempunyai 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui literasi bahan ajar, peserta didik nanti mampu menyebutkan organ pada sistem pernafasan dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ pada sistem pernafasan dengan benar. Dan yang ketiga, juga nanti peserta didik bisa mendemonstrasikan proses pernafasan dengan benar. Jadi ada 3 Pak yang saya akan laksanakan nanti pada saat observasi nanti dalam kelas. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang Ibu rencanakan itu bagaimana area pengembangan yang Ibu ingin gali, artinya kepada peserta didik pada area mana yang Ibu ingin capai di situ pengembangannya? Iya, dari area pengembangan yang saya gunakan nanti ada 2 aspek ya. Yang pertama dari aspek pengetahuan, yaitu di situ nanti akan menjelaskan fungsi organ pada sistem pernafasan dengan benar. Dan yang kedua dari aspek keterampilannya, peserta didik bisa mendemonstrasikan jalannya proses pernafasan dengan benar. Jadi situ ada 2. Oke, jadi area pengembangannya di pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Iya, Pak. Nah, ini kan itu kan pengembangan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Supaya hal ini bisa dicapai nanti, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti? Ya, yang pertama itu kan saya gunakan strategi dulu ya Pak ya. Jadi strategi yang saya akan gunakan itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, yang diintegrasikan berdasarkan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian nanti saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswanya. Dan kemudian untuk modul yang saya gunakan yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, problem based learning. Based learning ya. Yang saya akan gunakan nanti. Kemudian metodenya juga Pak. Metode yang saya akan gunakan nanti yaitu metode diskusi kelompok dan juga diskusi dengan tanya jawab dan penugasan. Jadi memberikan penugasan kepada peserta didik.
Saya kira sangat lengkap ini, dimulai dari strategi. Iya, strategi. Ya, ada modelnya, ada metodenya, tinggal bagaimana Ibu nantinya bisa menerapkan langkah-langkah rancangan pembelajaran yang Ibu sudah susun sebelumnya. Terkait dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan ini, apakah membutuhkan media atau seperti apa nantinya? Ya, tetap akan, karena setiap dalam proses pembelajaran itu Pak ya kita butuh media. Jadi ada media yang saya akan siapkan nanti, yaitu yang pertama itu ya untuk, karena ini proses pembelajaran saya materinya sistem pernapasan, jadi yang media yang saya gunakan itu adalah torso dan juga LKPD siswa yang diberikan kepada siswa nanti. Jadi ada torso, ya, ada torso dan LKPD. Torso sistem pernapasan iya, ya. Sistem pernapasan. Kemudian ada LKPD, oke, sebagai kegiatan peserta didik secara berkelompok. Iya. Kira-kira berdasarkan jadwal pelaksanaan pembelajaran, kapan Ibu mau laksanakan? Ya kebetulan Pak, nanti saya akan laksanakan di hari Selasa. Kebetulan ada jam saya di kelas 8E, jam pertama dan jam kedua. Itu nanti bagus untuk dilaksanakan proses observasinya. Oke, jadi insya Allah hari Selasa kita akan ketemu dalam proses observasi kelas ya Bu ya. Di kelas 7, kelas 8E Pak, 8E ya, jam pertama dan kedua. Oke, saya kira ini cukup jelas untuk kegiatan praobservasi kita pada hari ini. Nah, setelah rangkaian beberapa pertanyaan tadi yang saya berikan kepada Ibu, sebelum kegiatan ini kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita mulai dari awal sampai pada ya baik Pak, jadi dari percakapan kita yang kita sudah lakukan ini, saya mendapatkan gambaran mengenai media apa yang sebenarnya saya akan gunakan nanti pada saat proses pembelajaran. Jadi itulah mungkin gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Jadi saya mendapatkan gambaran untuk media pembelajaran yang kita gunakan nanti. Ya. Setidaknya memperjelas apa yang menjadi rancangan. Iya. Oke, adapun hal-hal yang lain dengan proses percakapan praobservasi ini kita bisa lengkapi ya, untuk menjadi perbaikan dalam rangka nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dan sekaligus saya melakukan observasi di kelas. Oke, saya kira cukup saja Ibu Mar. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbincang-bincang sebelum kegiatan observasi di kelas. Saya assalamualaikum dan terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Demikian percakapan praobservasi yang telah saya lakukan dengan salah satu guru mata pelajaran IPA di sekolah saya, yaitu Ibu Mariana. Semoga percakapan praobservasi ini memberi gambaran yang jelas dalam rangka mempersiapkan diri untuk proses kegiatan observasi kelas nantinya. Saya akhiri, assalamualaikum dan sampai ketemu di proses observasi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pada kesempatan ini saya atas nama Ishak, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bulu Timur dari PT SMP Negeri 3 Pulau,
dalam hal ini saya akan melakukan kegiatan percakapan coaching pasca observasi, di mana sebelumnya telah kami lakukan kegiatan bersama Ibu tentang terkait kegiatan pra observasi dan observasi di kelas. Sebelumnya saya menyampaikan dalam kesempatan ini saya didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya, selamat pagi Pak, Bapak Saripudin SPD MPD. Kemudian rekan sejawat saya selaku kunci Bagaimana SP bagaimana bisa dimulai. Setelah kegiatan observasi di kelas yang sudah kita lakukan, dalam hal ini ada beberapa yang ingin saya gali dari Ibu terkait dengan kegiatan observasi tersebut. Yang pertama mungkin yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti kegiatan observasi di kelas terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan? Ya, awalnya mungkin belum terbiasa melaksanakan observasi ini, tapi awalnya saya merasa tegang, tapi ya puji Tuhan bisa berjalan dengan baik. Jadi cukup termotivasi atau semangat ya. Mungkin bisa saya mengulang kembali di awal pra observasi yang kita lakukan, Ibu sudah menyampaikan area pengembangan yang ingin yang ingin Ibu tuju dan langkah-langkah Ibu dalam kegiatan pengembangan itu. Kira-kira bisa disampaikan kembali apa area pengembangan Ibu dalam kegiatan pembelajaran literasi? Ya, dari area pengembangan itu yang saya akan lakukan yaitu pendekatan pembelajaran kelas, kemudian langkah-langkah yang saya harus tempuh yaitu sebelumnya itu membuat perangkat pembelajaran, khususnya pembelajaran berinisiasi di dalamnya memuat tentang berdiferensiasi konten, konsep. Kemudian langkah yang kedua yang saya harus tempuh yaitu menentukan edukasi atau karakteristik terhadap peserta didik. Itu mungkin Oke, jadi fokusnya di area pengembangan Ibu adalah bagaimana menerapkan sebuah pendekatan pembelajaran Ibu ya. Dalam hal ini mungkin yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan pendekatan pembelajaran yang diferensiasi ya. Dengan langkah-langkah yang Ibu sudah sampaikan, yang pertama mungkin tadi adalah menyusun rencana, terutama mungkin adalah perangkat pembelajarannya ya Bu. Setelah itu kita melangkah ke peserta didiknya. Oke, saya kira itu yang mungkin menjadi catatan saya. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan Bu, setelah area pengembangan itu Ibu sudah lakukan dalam proses kegiatan pembelajaran. Nah, sejauh mana ketercapaian daripada area pengembangan yang Ibu sudah tetapkan di awal pra observasi sebelumnya? Ya, puji Tuhan ketercapaian itu sudah berjalan dengan baik, maksimal ya sebenarnya. Walaupun catatan saya di sini karena
nanti kurang aktif dalam kelas 9 kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu kurang maksimal, tapi bisa dengan baik walaupun maksimal karena kita dari antusias peserta didik dan keaktifan peserta didik maksimal bisa. Jadi secara umum sudah berjalan dengan baik. Cuman ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan dulu ya terkait tentang apa yang menjadi kekurangan-kekurangan mungkin kedepannya mungkin ibu akan perbaiki. Bisa mungkin ibu perjelas apa yang menjadi kekurangan atau hambatan ibu dalam mengembangkan target ibu itu dalam proses kegiatan kekurangannya apa hambatannya? Hambatannya itu adalah karena saya sulit mengontrol ya. Karena mungkin dengan banyaknya juga yang kedua itu Pak, alokasi waktu saya itu tidak cukup. Tidak cukup. Jadi ada beberapa catatan di sini. Yang pertama mungkin yang disampaikan yang menjadi hambatan adalah bagaimana mengontrol peserta didik ya, karena jumlah peserta didik dalam kelas mungkin agak banyak. Kemudian yang kedua dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, ibu terhalangi dengan ketersediaan waktu. Ya mungkin lebih dari waktu yang sudah ditetapkan ya Bu ya. Oke, jadi itu identifikasi permasalahan yang Ibu sudah sebutkan. Nah kira-kira untuk permasalahan ini apa yang mungkin bisa lakukan supaya hambatan-hambatan ini bisa Ibu atasi ke depannya dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas? Pertama itu menyiapkan berbagai sumber belajar untuk bisa membantu peserta didik nanti dalam mengembangkan kompetensinya. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan asesmen awal pada peserta didik untuk memetakan peserta didik itu nantinya mana yang masuk dalam kategori visual, auditornya dan kinestetik, supaya saya bisa nanti melaksanakan pembelajaran yang baik. Jadi itu saya memberikan asesmen awal supaya saya bisa mengetahui nanti anak yang mana yang dalam kategorinya itu visual dan kategorinya yang mana dan bagaimana peserta. Oke ya, saya kira ini mungkin rencana ini ke depannya ya, terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi, dengan harapan permasalahan-permasalahan itu bisa diatasi ya. Pertama tadi Ibu sampaikan adalah menyiapkan berbagai sumber belajar yang mendukung kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah melakukan asesmen awal karena Ibu mau merencanakan penerapan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada asesmen awal yang dilakukan, setidaknya ini mungkin bisa mengefisiensikan waktu yang ada ya. Jadi anak-anak tinggal langsung melakukan kegiatan pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik itu sendiri. Terkait dengan rencana ini, kira-kira kapan Ibu bisa atau apa yang akan mau lakukan rencana? Dulu saya akan melakukan secepatnya. Jadi minggu depan ya di kelas 8D ya.
8B untuk mata pelajaran IPA. Saya kira luar biasa ya targetnya, karena langsung eksekusi tidak lama, susun rencana minggu depan ya. Saya kira itu adalah hal yang harus sesegera mungkin kita lakukan. Pertanyaan terakhir mungkin ini Bu, supaya rencana Ibu ini bisa menjadi sebuah tolak ukur, kira-kira bagaimana komitmen Ibu untuk melakukan rencana aksi ini ke depan? Ya, insya Allah akan konsisten dengan saya ini ya, dengan saya ini, dan mungkin saya akan melakukan kolaborasi dengan semua, mengevaluasi rencana yang saya akan lakukan nantinya. Jadi rencana dulu berkolaborasi dengan sejawat untuk mengevaluasi rencana. Jadi ada refleksi dari kegiatan rencana aksi yang dilakukan. Saya kira sangat luar biasa Bu, betul-betul tahap demi tahap terkait dengan kegiatan penerapan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan permasalahannya itu sudah susun, kemudian Ibu rencanakan dengan baik, bahkan kedepannya Ibu sudah melakukan untuk merencanakan kegiatan berupa kolaborasi bersama teman, dalam hal ini sebagai bentuk evaluasi atau refleksi dari kegiatan yang dilakukan. Saya kira itu saja Bu, apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya dalam hal ini untuk melakukan kelanjutan dari kegiatan kita sebelumnya, di mana tahap akhirnya adalah kegiatan pasca observasi untuk mata pelajaran IPA kelas 8 bersama Ibu Mariana. Oke, terima kasih banyak Bu, semoga sukses ke depan. Demikianlah proses percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan. Semoga apa yang menjadi perencanaan dari Ibu Mariana insya Allah kedepannya mendapat ridho dan dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian Pak pengajar praktik, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.